Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa hadir di acara Zoom review dan pemantapan ilmu DKR. Saya doakan kakak-kakak semua, ayah bunda semua yang sudah hadir pada malam hari ini, senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan kebahagiaan, senantiasa Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah, serta saya doakan bisa hadir ke Baitullah bersama dengan keluarga tercinta. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya perkenalkan, saya Inga dari Malang ya, akan membersamai kakak-kakak semua, ayah bunda semuanya sampai 1 jam ke depan. Dan pada malam hari ini sangat spesial ya, karena berbeda dengan sebelumnya. Jika kakak-kakak mengikuti Zoom ilmu DKR di hari-hari sebelumnya, pasti hanya satu arah saja, hanya melihat dan menyimak. Namun pada malam hari ini sangat spesial karena kakak-kakak yang hadir di sini bisa menyampaikan, bisa bertanya apapun yang mungkin belum dipahami saat mengikuti ilmu DKR yang sudah diberikan oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid ya. Baik, tidak berlama-lama kita buka terlebih dahulu ya sebelum kita mulai dengan Ummul Quran. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semuanya, di sini kami juga memiliki nasyid menuju Baitullah. Nasyid ini adalah doa kita, harapan kita agar segera bisa hadir ke Baitullah, agar dimampukan Allah untuk bisa menginjak dan bisa hadir ke Baitullah. Untuk itu sebelum kita simak videonya ya, saya berikan arahan sebentar untuk kakak-kakak semua yang hadir di sini. Nanti pada saat bait pertama silahkan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri seperti ini. Kemudian pada saat bait kedua nanti rentangkan tangan ke depan. Lalu kakak-kakak semuanya bayangkan seolah-olah ada di depan Ka'bah ya, memegang halus kain kiswah Ka'bah, mencium harum kain kiswah Ka'bah. Kemudian nanti pada saat bait ketiga, tengadahkan kedua tangan seraya berdoa agar Allah mampukan untuk bisa hadir ke Baitullah. Baik, mari kita simak nasyid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
sudah kita simak ya nasyid menuju Baitullah. Bagaimana rasanya kakak-kakak semua yang hadir? Saya yakin kakak-kakak yang hadir di sini yang rindu sekali ingin ke Baitullah atau mungkin bergetar hatinya ya mendengar nasyid menuju Baitullah, itu artinya kakak sudah dekat dengan Baitullah ya. Saya doakan kakak-kakak semuanya bisa segera hadir ke Baitullah dengan keluarga tercinta ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini tentunya saya tidak sendiri ya. Saya akan dibersamai oleh narasumber kita nanti dan kakak-kakak semuanya juga bisa menanyakan ya mengenai seputar ilmu DKR. Beliau ini adalah seorang guru madrasah swasta. Beliau sudah bekerja 17 tahun dengan gaji 1 koma. Kehidupan beliau pun mungkin seperti sama yang kakak-kakak semuanya hadapi ya. Penuh dengan persoalan, kemudian gali lubang, tutup lubang, amanah beliau ratusan juta. Namun alhamdulillah akhirnya Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini. Bertemu juga dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, menerima ilmu DKR ini dan Masya Allah beliau bisa mengistiqomahkan ilmu DKR ini. Ya, beliau kerjakan dan praktekkan dengan sungguh-sungguh dan alhamdulillah Allah rubah kehidupan beliau 180 derajat. Akhirnya beliau bisa menginjak, bisa mampu menuju Baitullah ya. Hampir setiap tahun beliau hadir ke Baitullah sudah sebanyak 9 kali dan beliau pun sudah mendaftar haji bersama suami tercinta ya. Tidak hanya itu, beliau pun juga keluarganya semakin harmonis, bisa menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan yang terbaik ya, di penghafal Quran dan hadis juga. Kemudian tidak hanya itu, beliau saat ini juga memiliki usaha yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Amanah beliau yang sebelumnya ratusan juta pun terlunaskan dengan caranya Allah. Masya Allah. Dan sepulang dari umroh Januari 2024 kemarin, Allah amanahkan kendaraan syiar ya berupa Pajero Sport. Alhamdulillah. Baik, kita simak saja ya video profil beliau.
Baik, kakak-kakak semuanya, mari kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita buang prasangka negatif kita, dan kita bisa sharing malam ini bersama beliau. Beliau adalah Kak Eli Sunita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Kak Eli. Waalaikumsalam, Kak Inga. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Eli sudah membersamai kita pada malam hari ini, bisa hadir pada malam hari ini. Baik Kak Eli, bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah, tentunya senantiasa semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di pada malam ini juga dalam kondisi yang sama. Kita hari ini sama ya, agak janjian ya, Iya, berarti kita sehati ya Kak Eli ya. satu frekuensi, Alhamdulillah. satu sama terhubung ya Kak Inga ya. Sama persis Iya loh ya betul. bajunya, kerudungnya. Yang beda hanya modelnya aja ya. Baik Kak Eli, Alhamdulillah nih di sini kakak-kakak semuanya sudah memberikan waktu terbaiknya gitu untuk bisa hadir di malam hari ini. Mungkin juga kakak-kakak yang hadir di sini juga ingin sharing gitu, juga ingin tahu, ingin memantapkan bagaimana sih ilmu DKR itu. Namun sebelum kita mulai, mungkin Kak Eli bisa membuka terlebih dahulu pada kakak-kakak semuanya, menyapa-nyapa kakak-kakak semua. Silakan Kak Eli. Oke, terima kasih Kak Inga atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kakak-kakak semuanya, kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, kita bisa sharing, kita bisa konsultasi, kita bisa review, dan pemantapan ilmu DKR sekaligus kita nanti bisa melakukan sesi tanya jawab. Ya, Alhamdulillah dari sekian ribu ya, sekian ratus yang sudah kita undang gitu ya, para peserta DKR, Alhamdulillah Allah pilih kita sekitar berapa ini hampir 80 inilah yang Allah mampukan, yang Allah pilih pada malam hari ini untuk bisa kita melakukan sharing dan konsultasi bersama ya Kak ya, secara langsung di media melalui wadah Zoom pada malam hari ini. Benar apa dikatakan Kak Inga tadi bahwa malam hari ini memang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Kita hari ini tidak banyak materi. Kakak langsung saja menyampaikan apa yang menjadi ketidakfahaman, apa yang menjadi permasalahan kakak yang saat ini mungkin belum paham, belum terpecahkan dengan ketika sudah mengikuti DKR kelas 1, 2, 3 maupun kelas tambahan ya. Jadi kami hadir di sini mewakili guru besar kami sekaligus dari para konsultan semuanya ya, saking banyaknya yang ingin melakukan konsultasi dan keterbatasan waktu kami yang tidak bisa membersamai satu persatu via telepon WA, akhirnya kita buat Zoom ini atas permintaan kakak-kakak semuanya. Yuk, sekarang kita mulai dengan sharing langsung saja, mau tanya apapun ya, terkait ilmu DKR-nya boleh, terkait peluang usaha syariahnya Armina Daily juga boleh. Ya, jadi apapun yang tidak paham silakan ditanyakan. Karena balik lagi kakak-kakak ya. Coba saya tanya, siapa sih yang ingin kehidupannya berubah ajaib seperti guru kita, seperti saya dan para alumni DKR yang lainnya? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin berubah? Masya Allah, semuanya ingin berubah ya kakak-kakak ya. Jadi eh, yakinilah bahwa keajaiban itu ada, ya, keajaiban itu nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Ya, dulu kakak sudah tahu bagaimana kesulitan hidup saya gitu ya dengan permasalahan-permasalahannya. Alhamdulillah. Sekali lagi ilmu DKR ini, peluang usaha saya ini adalah wasilah, wasilah atau perantara dalam Allah menjawab doa-doa saya selama ini. Mudah-mudahan
Demikian juga pada kakak-kakak semua yang saat ini penuh dengan permasalahan, entah terlilit amanah, entah rezekinya seret, entah keluarganya tidak harmonis, entah apapun permasalahan kehidupan ya, yang menjadikan kakak bersemangat untuk mengikuti ilmu DKR ini, mudah-mudahan Allah ridho ya. Ketika nanti Allah sudah ridho, ketika kakak paham, kuncinya paham dulu. Bagaimana cara membuat Allah ridho dengan kita, maka pahamilah dulu ilmu DKR-nya. Ketika ilmu DKR-nya saja kakak tidak paham, bagaimana dengan cara kakak mempraktekannya? Pasti tidak akan yakin, tidak sungguh-sungguh, tidak istiqomah. Maka dari itu, maka hasilnya juga tidak ada apa-apanya. Tidak akan ada keajaiban. Sekali lagi, ya, untuk bisa kita mendapatkan keajaiban, harus yakin dulu sama ilmunya. Ya, namanya ilmu yakin. Kalau ilmunya saja tidak diyakini, bagaimana bisa mendatangkan keajaiban itu? Maka yakini dulu ilmunya, yakini kebenaran ilmu ini, ya. Maka praktekkan dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Yakin dalam perubahan kakak nanti, dalam melakukan praktek dan nanti itu pasti ada pertolongan Allah. Ya, itu mungkin kata pengantar dari saya. Yuk kita mulai saja. Mungkin waktunya nggak lama karena nanti saya juga ada acara harus ke hajatan gitu, ada undangan gitu ya dari mantan karyawan saya yang sekarang menikah gitu. Tadi ada undangan. Padahal saya ini juga baru masuk rumah gitu ya Kak Inga ya, baru masuk rumah, baru dari Ya, rumah guru besar kita Bapak Haji Harun ya, sambang ke sana meskipun beliau sekarang sedang di luar negeri, di Swiss sekarang. Insya Allah nanti hari Rabu ya insya Allah sudah kembali ke Indonesia dan kami sudah insya Allah sudah di Madiun kembali. Alhamdulillah ya. Terus sambung silaturahmi, terus sambung doa. Mudah-mudahan memang eh, kita semuanya nanti bisa mendapatkan perubahan kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Apa tadi syaratnya? amin ya Allah. Syaratnya adalah harus paham, harus yakin. Maka kakak yang belum paham, yang benar-benar belum paham, karena kadang-kadang gini Kak Inga, kita ngecek Ya, pemahaman kita dengan pemahaman peserta DKR, apalagi yang masih baru ya. Kita ini melayani yang masih baru, yang masih mengikuti di minggu ini. Satu kali saja mengikuti DKR itu saya yakin belum paham kok. Ya, jadi makanya butuh ada pendampingan seperti ini, butuh ada review, ada pemantapan. Mana sih yang nggak paham, mana yang belum paham, atau mungkin menanyakan apapun, entah tentang ini, tentang itu, nanti silakan ditanyakan bebas ya. Yang penting kakak-kakak eh, paham dengan ilmu ini dan kakak praktekkan. Harapan kami, kehadiran kami ini bisa memberi solusi untuk kakak-kakak semua. Kalau kami bisa mengalami perubahan kehidupan, ya, yang penuh dengan keajaiban, maka yakinilah kakak-kakak juga bisa, ya, asalkan pemahamannya sama dengan kami, asalkan frekuensinya sama dengan kami. Insya Allah nanti hasilnya juga akan sama. Itu ya Kak Inga, silakan ya, mulai sesi tanya jawabnya, baik. sebutkan nama, konsultannya siapa, apa pertanyaannya. Itu aja. Baik, kakak-kakak semuanya, ayah bunda semuanya, mari kita mulai saja. Silakan untuk yang bertanya buka kamera ya. Kemudian silakan untuk raise hand atau angkat tangan gitu, atau bisa kalau memang tidak bisa untuk buka kamera, bisa dituliskan di kolom chat ya. Nanti akan kami bacakan. Silakan kakak-kakak yang belum dipahami apapun ya ilmu DKR mengenai takaran rezeki, kecerdasan keuangan, ataupun mungkin bahkan di kelas yang terakhir itu bisa disampaikan gitu ya. Karena jika seperti yang Kak Eli sampaikan tadi, jika lebih paham, nanti kita akan mudah untuk mempraktekkan. Dan kakak-kakak semuanya juga bisa menyampaikan, semisal memiliki permasalahan apa, lalu bagaimana cara saya memulai, itu bisa juga disampaikan. Seperti itu ya kakak-kakak semuanya, silakan dipersilakan yang ingin bertanya, bisa dimulai untuk resen. Sambil kita menunggu ya Kak Eli ya. Ya. Karena memang waktunya Baik, terbatas ya, saya hanya bisa membersamai sampai mungkin 8:30 nanti kayaknya gitu ya. Jadi kakak-kakak baik. mohon tersingkat, dipercepat waktunya ya. Segeralah untuk memahamkan diri. Karena apa? Karena malam ini grup juga sudah akan kami bubarkan gitu ya. Jadi kesempatan ini adalah eh, final atau Zoom terakhir di rangkaian
kajian ilmu kajian ilmu DKR di episode minggu ini. Jadi kakak-kakak rugi sekali kalau nanti sudah ngikut tapi tidak paham, habis itu sudah keluar dari grup, gitu ya. Tidak lagi ada Ya, bimbingan dari kami. Jadi intinya jadi nanti mubazir gitu. Jadi eman sekali gitu, tidak ada hasil apa-apa. Kemudian di sini coba kakak-kakak niatkan untuk kita silaturahmi ya Kak, walaupun secara online. Luar biasa fadilah dari silaturahmi itu kakak-kakak ya. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Allah akan panjangkan usia kita. Allah akan jauhkan kita dari segala macam kesulitan. Ya, mara bahaya, bala atau apapun. Maka yuk coba dibuka kameranya. Ya, ya, biar ilmu ini nyambung, biar nyampe lebih cepat. Pemahamannya beda. Ketika kakak tutup itu seperti ada pembatas antara kita. Ya, jadi kita tidak saling menghargai. Kakak-kakak yang eh, tadinya bisa memandang kami nggak bisa memandang kakak-kakak gitu ya. Seolah-olah ketika kita bicara, kakak memunggungi kami gitu. Jadi coba dibuka ya, ya, niatkan untuk silaturahmi aja, nggak ada niat yang lain. Insya Allah Allah ngasih fadilah-fadilah itu ya. Insya Allah dengan dibukanya kamera, kata guru kami itu juga akan mempercepat ilmu itu bisa nyampe ke kita. Insya Allah pemahamannya akan ya, berbeda dengan yang tutup kamera. Selama tidak ada halangan uzur apapun, silahkan dibuka ya, nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa, biar saling bisa pandang mana sih eh, konsultan saya, mana sih peserta DKR yang selama ini jabri-jabrian sama saya, kan selama ini kita belum tahu wajahnya. Nah, di Zoom inilah kita bisa saling betul. bersilaturahmi ya. Jadi insya Allah kalau Ya, kita niatkan kebaikan nanti akan datang kebaikan. Gitu ya. Waktunya terbatas sekitar 30 menit dari sekarang. Saya mau bertanya ini Kak iya. Rusdaini bisa Ini kebetulan dikoordinasikan ada yang dulu. bertanya juga ya, betul. Hmm. Baik, ini Kak Rusida ini saya buka ya mic-nya. Bisa dibuka Kak untuk mic-nya? Kak Rus bisa dibuka. Mic-nya silakan diklik Kak. Sudah saya buka. Ya, sudah. Kasih. Iya, Oke. Sebutkan silakan nama Kak. dan siapa Nama konsultannya dan Ibu. konsultannya. Makasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Ibu Rusdaini dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Eh, Ya, saya diundang oleh Ibu konsultan Pujianti. pendampingnya Kak. Ibu Ibu Pujianti, Pujianti. iya, Oh, Pujiati. iya. Baik. Kebetulan saya sudah mengikuti sudah 2 tahun. Cuma tahun lalu, iya, saya tidak mempraktekkan karena ada sedikit masalah. Terus yang ingin saya tanyakan, saya alhamdulillah sudah mengikuti arahan, eh, memaafkan, syukur, terus eh, apa lagi? Syukur, memaafkan, dan bisa Ikhlas. ikhlas. Alhamdulillah, cuman kadang ada masalah sedikit rumah tangga, sering emosi, kadang ada belum belum terlalu ada gangguan apakah. Terus semenjak saya ikuti ini alhamdulillah, eh, pertama saya mengikuti itu Mbak, terus terang ada perasaan enak. Saya bangun salat tahajud, saya melihat diri saya bersama anak dan suami berada di tanah suci Mekah. Pas saya ada di depan Ka'bah, saya bahagia sekali sampai bangun. Dan alhamdulillah pas bertepatan dengan ulang tahun saya, malam itu saya mimpi ada di tanah suci. Eh, Ya. tapi saya selalu berusaha untuk sabar, tabah menghadapi semua ujian. Cuma ada sedikit Untuk kendala. pertanyaannya Kak. Untuk Pertanyaan saya, pertanyaannya. bagaimana supaya kesabaran saya itu bisa saya reda, maksudnya emosi saya bisa saya reda. Terus suami dan anak bisa juga memahami bagaimana perasaan saya. Terus ini Mbak, saya usaha saya banyak,
tapi seakan-akan ada yang menutupi, tidak ada yang berhasil. Saya tidak tahu apa. Kalau hubungan dengan keluarga, saudara, alhamdulillah bagus. Kebetulan orang tua saya, Mbak, sudah meninggal dua-duanya. Tapi selalu mengaji setiap pagi, walau Waqiah, Yasinan setiap malam Jumat. Ya, makasih Mbak. Mudah-mudahan mengerti pertanyaan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap Kak Eli pertanyaan dari Kak Rusi tadi? Baik, Berapa jadi pertanyaan seperti tadi? ini. Mungkin nanti dicakup aja ya Kak Eli ya menjadi kesatuan gitu bahwa Kak Eli sebenarnya sudah maaf Kak Rusi tadi sudah mempraktekkan Kak Eli mengenai terapi maaf, terapi ridho gitu ya, terapi syukur gitu. Namun yang menjadi ganjalan saat ini itu emosi gitu, kesabaran gitu. Itu yang masih terganggu gitu. Mungkin dalam arti belum bisa ini ya menata hati dengan sepenuhnya gitu. Padahal sudah melakukan terapinya gitu. Lalu bagaimana agar suami ataupun anak juga bisa memahami gitu, bisa memahami Kak Rusi tadi. Seperti itu Kak Eli. Oke, Kak Arus bisa komunikasi dengan saya. Sudah mengikuti berapa lama Masih Kak di Arus ilmu DKR-nya ini? Saya sudah masuk 2 tahun ini mengikuti. 2 tahun. Iya, maksudnya dari tahun lalu saya juga biasa ikut Mbak. Kakak baru mengikuti minggu ini atau sudah 2 tahun mengikuti ilmu DKR? Tahun lalu saya pernah ikut juga, sering mengikuti kajiannya Bapak Harun. Kakak Pernah sudah di dulu. alumni atau bagaimana ini posisinya? Sudah tahun lalu, cuma saya mau memperdalam lagi, jadi masuk lagi, dikasih masuk sama Ibu Puji. Bu Puji siapa? Oh, begitu. Puji. Iya, Pujiati atau Ibu Puji Astuti? Puji Astuti kebetulan ada di Facebook, jadi saya kontak lewat Oh, Facebook. begitu. Mungkin kurang begitu ini Kak Eli untuk nama lengkapnya ya, untuk Kakak ini konsultannya. sudah bergabung di komunitas DKR atau belum? Sudah Mbak, sudah mengikuti selama 3 malam. Pagi Sudah bergabung malam belum? dan pagi. Sudah bergabung apa belum di komunitas DKR-nya? Belum ya? Belum. Baru mengikuti Sepertinya belum kajian Kak saja. Eli. Iya, 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 mengikuti iya. kajian Mengikuti saja. Oh, kajiannya. mungkin dulu udah pernah ngikuti, terus Iya, sekarang ikut dulu sudah lagi. pernah mengikuti, betul. Oke. Baik Kak Ros, yang namanya gini ya Kak Ros ya, ilmu ilmu DKR ini adalah ilmu apa sih? Gitu. Ilmu DKR itu ilmu perbaikan diri sebenarnya Kak. Ya, ketika kita ingin diperbaiki nasibnya, diperbaiki rezekinya sama Allah, maka yang dilakukan paling pertama adalah perbaiki diri kita dulu, Kak. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya, karena bisa jadi di diri kita ini masih ada banyak yang namanya sumbatan rezekinya. Bukan berarti Allah itu nggak ngasih rezeki ke kita yang banyak. Bukan, Allah itu mengirimkan rezeki ke semua makhluknya itu dalam porsi yang sama. Bagaikan hujan yang deras turun dari langit. Ya, hakikatnya semuanya pasti akan basah. Hakikatnya semuanya pasti akan dapat bagian itu. Bagiannya sama, nggak ada beda-bedanya. Allah itu maha adil. Tapi kenapa yang kita terima itu berbeda-beda? Ya karena wadah kita ini masih berbeda-beda. Ya karena apa? Mungkin sumbatan kita ini ada yang kita ini ada penghalangnya gitu, ada yang menyumbat aliran rezeki itu. Nah, pentingnya di DKR ini adalah bagaimana diri kita ini bisa mengangkat sumbatan-sumbatan rezeki kita. Ya, terutama rasa-rasa tadi emosi. Itu penyumbat rezeki juga, Kak. Ya, karena rezeki itu nggak suka ketika kita manusia ini masih memiliki sifat-sifat yang memang tidak sama dengan sifat rezeki. Ya, kakak harus paham bahwa rezeki itu bagaimana sifatnya. Rezeki itu bersih, suci, mulia, lembut, halus sekali. Ya, maka dia pun juga akan menghampiri wadah yang seperti dia. Wadah itu ada di mana wadah rezeki? Ada di hati kita, pikiran kita, sikap kita. Namanya ilmu HPS, Kak. Makanya hatinya harus dibersihkan. Selama masih kotor,
Sudah nggak sama, rezeki nggak mau masuk ke kita, rezeki nggak mau dekat dengan kita. Kenapa kita punya usaha ini, usaha itu, nggak pernah ada hasilnya, ya. Padahal sudah begini, sudah begitu. Ya, coba ceklah wadah rezeki kita. Sudah bersih kah? Atau masih kotor? Ya. Maka DKR ini hadir dalam rangka membersihkan wadah rezeki kita, Kak. Seperti yang kita share tadi di grup, ya. DKR itu bagaikan air putih, air bersih. Yang dimana ada wadah yang kotor, bisa hatinya, bisa pikirannya. Ketika disiram terus dengan air, dengan ilmu DKR dipraktekkan secara terus-menerus, maka lama-lama akan bersih, akan putih. Dari yang hitam pekat, ya, ini kesiram terus dengan air yang bersih, dengan ilmu DKR, dengan kita terapi terus-menerus, ya, dengan kita berbanyak istighfar, berbanyak sholawat, yakin wadah kita jadi bersih. Nah, dari situlah nanti Allah itu maha bisa mendatangkan rezeki itu nggak lagi kita kejar, bahkan dia yang akan berbalik arah mengejar kita. Itulah yang dikatakan bahwa rezeki itu hakikatnya mengejar manusia. Mengejar kita rezeki itu bukan kita yang capek mengejar rezeki, kita yang dikejar rezeki sebenarnya. Asalkan memang benar-benar tahu caranya, tahu bagaimana cara prakteknya, ya. Jadi setelah mengikuti DKR, saya yakin semua kakak-kakak ketika paham ilmunya pasti akan punya rem, ya. Ketika mau marah nggak jadi, ini menjadi penyumbat rezeki saya. Nanti yang rugi saya sendiri, bukan siapa-siapa, bukan yang kita marahi, bukan yang kita dendami, bukan yang kita orang yang menyakiti kita, bukan yang rugi, bukan mereka. Kita sebenarnya yang rugi, gitu ya. Maka dari itu punya rem. Ini luar biasanya ilmu DKR. DKR itu sederhana, ilmunya nggak disuruh hafalkan misalnya sekian ribu amalan apa nggak ada. Makanya saya tanya, Kak sudah mempraktikkan ilmu DKR-nya. Saya kan ini amalannya begini gitu loh. Kalau DKR itu nggak ada amalan seperti itu gitu loh. Itu dari mana? Berarti belum mengikuti kajiannya berarti, ya. Kadang masih minta amalannya nggak ada. Amalannya memang sekedar ya lakukan terapi maaf, terapi syukur, terapi ikhlas. Terapi ini untuk apa sih? Untuk membersihkan hati. Karena hati itu nggak bisa dicuci pakai mesin cuci. Ya, nggak bisa dikucek juga nggak bisa. Tapi hati ini berisi sampah-sampah emosi. Ya, rezeki nggak suka yang masih punya AIDS di diri kita, namanya AIDS, ya. Kalau kita guru kita membahasakan itu angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, emosi apapun itu, ya, itu adalah sumbatan rezeki. Nah, kakak masih terus mau kakak sumbat sendiri atau kakak angkat? Yang bisa mengangkat itu bukan kami, bukan siapa-siapa, ya kakak sendiri. Lah, kakak mau menikmati sumbatan itu atau kakak mau angkat? Ya silakan pilih. Ya, kalau kita mau mengangkat terus, lakukan terus. Sampai kapan? Ya sampai memang benar-benar netral hati kita. Ketika kita punya misalnya dendam sama orang gitu ya, kita pakai terapi memaafkan, bayangkan wajahnya, ya kan? Doakan dia ridho dengan ketetapan apa yang Allah hadirkan saat ini. Allah hanya menginginkan kita ridho kok. Kamu terima nggak sih dengan ujianku saat ini? Gitu ya. Ketika kita ridho ikhlas dengan apapun ketetapan Allah, Allah yang akan selesaikan sebenarnya. Kita ini nggak mampu menyelesaikan masalah kita sendiri, maka kita lagi baliknya ke Allah lagi. DKR itu mendekatkan kita lagi sama Allah, sama yang sang maha segala-galanya, sang maha pemberi rezeki, sang maha menyelesaikan masalah, sang maha apapun. Ya, kita didekatkan lagi sama Allah. Nah, selain sumbatan rezeki-rezeki tadi gitu, dari pikiran yang negatif itu juga termasuk sumbatan rezeki. Rezeki nggak suka sama orang yang julid, orang yang berprasangka negatif, pikirannya negatif, terus ya ternyata hidupnya akan seperti itu aja. Nah, kakak mau seperti itu atau kakak ubah? Yang bisa mengubah semuanya adalah kita masing-masing, gitu ya. Nah, di antara yang saya bicarakan tadi, entah dari hati, pikiran maupun sikap kita yang nggak baik sama orang, maka rezeki juga akan lari dari kita. Maka senantiasa apa kata guru kita? Mulai bahagiakan orang. Putus, Mbak. Sumbatan rezeki yang terbesar lagi adalah dosa-dosa kita. Dosa itu adalah penyumbat rezeki yang terbesar. Maka lakukan apa kata guru kita? Tobat sudah. Ya, tobat, sholat tobat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, ya, lakukan sedekah,
ya, yang itu akan membeli kesulitan-kesulitan kita, nanti akan mendatangkan keajaiban-keajaiban. Ya, itu mungkin yang bisa kakak lakukan. Jadi punyalah rem, nantinya punya kehati-hatian akhirnya setelah mengikuti DKR itu. Mau ini, kalau guru kita sampai ngajari kalau mau marah dihitung. 1, 2, 3, sampai 10 nanti nggak jadi marah biasanya. Di 4 ibaratnya ditahan gitu ya. Karena itu nanti akan menjadikan sumbatan untuk rezeki kita gitu ya. Yang tadinya sudah mau turun, dia akan balik lagi, nggak mau ke kita gitu. Makanya hati-hatilah dengan yang tidak kelihatan ini. Hati pikiran tidak kelihatan, tapi ini sangat menentukan apa yang terjadi pada diri kita. Sangat menentukan dengan rezeki kita. Rezeki itu sekali lagi jangan dimaknai bahwa rezeki itu selalu uang ya kakak-kakak ya. Rezeki itu berupa kesehatan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu nggak bisa dibeli dengan uang loh, ya. Maka jangan sekali-kali memaknai itu dengan uang. Terus tadi Kak Rus sudah umroh, sudah haji. Belum. Usia berapa sekarang? Tanggal 10 kemarin 55, Mbak. Insya Allah, sudah setengah abad lebih ya. Sudah. Jadi Kak Rus, yakinilah ini bentuk kasih sayangnya Allah. Ya, sebenarnya dalam Allah menjawab doa kita itu Kak, Allah itu butuh perantara. Ya, kalau saya flashback diri saya ini juga alumni DKR sama. Ya, saya ditunjuk Abah Harun sebagai konsultan juga di sini gitu. Karena saya sudah hampir 7 tahun menjadi alumni DKR itu. Hidup saya dulu dengan sekarang amat sangat jauh berbeda. Seandainya dulu saya tidak menerima ilmu DKR ini dan saya tidak masuk di komunitas ini, maka tidak mungkin hidup saya seajaib saat ini. Maka saya yakini saat ini saya percaya bahwa inilah cara Allah menjawab doa saya itu ternyata ada perantaranya, ada wasilahnya. Sama Pak Haji Harun gitu ya. Abah Harun dulu bagaimana kehidupannya? Jauh lebih minus daripada kita. Hutangnya aja miliaran rupiah amanahnya ya. Kemudian tinggalnya hanya dikontrakan. Kali lubang tutup lubang, dikejar debt collector. Ya kan? Cekcok terus menerus. Tapi apa yang Allah hadirkan? Allah kirim guru. Didatangkan Bapak Haji Juli Irmayanto. Didatangkan ilmu DKR ini dalam kehidupan beliau. Ketika beliau yakin dengan ilmu ini, yakin ini bahwa datangnya dari Allah, beliau berubah, ya bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin toh. Kun fayakun itu ada. Ya, maka inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Allah masih cinta sama kita. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan impian-impian kita. Sebenarnya itu mungkin Kak Ros selama ini sudah banyak berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ingin ini. Ya Allah, saya ingin ini. Ya Allah, Allah itu sangat-sangat baik. Inilah caranya Allah. Mungkin yakinilah. Kalau saya sih sangat meyakini, bahkan hakul yakin ya. Ketika kita itu dalam kondisi minus, dalam kondisi sudah tidak berdaya, kita mengangkatkan tangan kita menengadah minta pertolongan Allah. Allah itu segera mengijabah doa kita. Tapi ada perantaranya. Coba saya tanya, Kak Ros pernah berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, pernah Pernah. Bahkan berdoa terus begitu? iya terus Minta terang, Mbak. dipertemukan dengan ilmu DKR dan Pak Haji Harun Saya dalam lihat doa di kakak? Facebook. Enggak, saya tanya. Ketika kakak berdoa, apakah kakak pernah meminta sama, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, ya Allah, ini sebelum ketemu dengan DKR ya kak. Ya Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun, pertemukan saya dengan Armina Daily, Armina Reka, pernah berdoa seperti itu? Tidak. Tidak pernah. Saya yakin semuanya tidak pernah. Saya pun dulu tidak pernah berdoa seperti itu. Yang kita doakan pasti kita minta dilunaskan amanahnya, pasti kita minta dibahagiakan dunia akhirat, pasti kita minta dimampukan ke tanah suci, bisa umroh, bisa haji selayaknya manusia yang lainnya. Mungkin itu rata-rata sama doa kita. Tetapi ya, yakinilah Kak gitu loh. Kenapa? Coba Kakak pikir sekarang di flashback gitu ya. Kenapa ya? Kok Allah kirim DKR dalam hidup Kakak? DKR ini bukan kebetulan kakak ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Satu pun kejadian yakinlah nggak ada yang kebetulan. Allah itu sudah mengatur semuanya. Kakak yang dipertemukan, dikirim sama Allah ilmu DKR. Allah berarti punya maksud, punya tujuan mengirim ilmu ini. Kenapa kakak dipertemukan dengan Pak Harun? Allah juga punya maksud. Beliau ini yang akan membimbing kita, yang mengarahkan kita, membimbing kita sampai mana yang kita mau tuju, mau lunas amanah. Berarti beliau sudah jadi contoh orang-orang yang banyak lunas amanah loh.
Beliau sudah membuktikan banyak mengubah kehidupan orang-orang di luar sana yang tadinya nggak yakin bisa ke tanah suci, bisa hadir ke tanah suci. Karena beliau punya ilmunya, punya caranya, yang disitulah diajarkan kepada kita. Dan ini pun nggak diajarkan pada kakak yang masih di grup DKR. Grup DKR itu baru dasar banget ilmunya. Ya, bagi yang mau mendapatkan ilmu lanjutan, bimbingan selanjutnya, ya harus masuk komunitas DKR ini, mengikuti langkah guru kita. Ada peluang usaha syariah di sini. Kenapa Allah hadirkan peluang usaha syariah? Siapa tahu jalan ini memang jalan yang diridhoi Allah sehingga kakak dimampukan untuk bisa lunas amanah, dimampukan bisa ke tanah suci. Nah, itulah yang terjadi pada saya. Itu Kak. Saya melangkah di sini, melangkah saya karena Allah. Bismillah ya Allah, saya ingin seperti mereka-mereka yang hidupnya kau ajaibkan hidupnya. Saya ingin belajar ilmunya, saya ingin dibimbing sama Pak Harun. Itu niat saya di sini waktu itu. Saya nggak mikir yang neko-neko, saya nggak mikir saya ditipu, saya nggak mikir ini bisnis abal-abal, saya nggak mikir itu. Tapi saya mikirnya yang positif, maka ternyata apa yang terjadi, hasilnya juga positif. Pak kata Abah Harun, semua masalah itu sama. Tinggal yang berbeda adalah responnya. Mau direspon positif atau negatif, sama-sama gratisnya, tidak bayar. Lah mau yang mana hidup kita? Mau yang negatif atau yang positif? Maka respon dengan yang positif. Anggap ini tadi jalan dari Allah yang dibukakan Allah. Dengan jalan inilah ketika kita masuk jalan ini, Allah di situ sudah persiapkan apa yang kita minta selama ini. Makanya saya bisa umroh, bisa mengumrohkan orang tua, bisa daftar haji, bisa ini, bisa itu. Semuanya saya akui itu adalah wasilah saya berada di komunitas orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban. Maka hidup saya juga penuh keajaiban. Gampang cara mengubah nasib sebenarnya. Ubah aja pertemanan kita. Ubah teman-teman kita. Punyalah guru yang bisa membimbing kita. Selesai sebenarnya. Ingin lunas amanah, ya harus punya guru dan komunitas orang-orang lunas amanah. Ingin ke tanah suci, berarti harus punya guru dan komunitas yang sudah bolak-balik ke Mekah Madinah. Maka di situ nanti kita akan dapat ilmunya. Dapat banyak ilmu, dapat caranya bagaimana kok mereka bisa. Kok satu kali aja saya belum bisa. Sekarang dipikir, lebih dari 50 tahun, berarti lebih dari setengah abad. Belum ke Baitullah. Itu berarti ada yang salah dalam hidup kita. Maka inilah cara Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri. Dikasih peluang, mau nggak berubah? Mau nggak kasih kesempatan? Tinggal sebentar lagi, paling tinggal 10-15 tahun sudah wassalam nanti. Ya kan? Ingat loh ya, panggilan Allah itu cuma 3 kali. Seumur hidup kita, dari kita lahir sampai kita meninggal, Allah cuma memanggil kita 3 kali. Panggilan ke sholat dengan azan, panggilan ke Baitullah dengan umroh dan haji, dan panggilan ke rahmatullah alias meninggal dunia. Udah nggak ada panggilan lagi selain itu Allah. Makanya penuhi panggilan Allah. Ternyata benar. Ketika kita memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, selesai masalah dunia itu. Ya. Makanya kenapa Abah Harun menyelesaikan masalahnya adalah di Baitullah. Beliau saat ini menjadi penggerak umroh akbar terbesar di Indonesia. Coba kakak cari satu peluang usaha di luar sana yang bisa melakukan gerakan umroh akbar, belum ada. Ya, baru Armina Daily ini yang bisa memberikan wadah bagi sebanyak umat muslim yang tadinya tidak yakin bisa ke Baitullah, bisa diantarkan ke Baitullah. Sekali lagi ada wasilahnya. Ada ilmu, ada caranya. Bagi siapa yang mau berubah aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, hidup kita ini tanggung jawab kita masing-masing, Kak. Kakak mau mengubah hidup kakak, silakan. Kakak tidak mau mengubah hidup kakak juga silakan. Kan yang tanggung jawab nanti kita masing-masing. Ya kan? Tetapi yakinilah ketika sudah diberikan kesempatan sama Allah, dihadirkan Allah ilmu DKR, dihadirkan Allah peluang usaha syariah, dihadirkan Allah Biro Umroh Haji terbesar di dunia, itu sudah Allah persiapkan. Ada sesuatu yang mau Allah kasih. Tinggal kakak ambil atau kakak tolak. Begitu, Kak Rus. Ya. Apalagi tadi saya dengarkan, saya juga merinding mendengar Kak Rus tadi sudah bermimpi ke Tanah Suci. Berarti itu sebenarnya sudah dekat. Saya pun dulu sebelum dihadirkan Allah ke Tanah Suci, saya sempat mimpi 3 kali sholat di depan Ka'bah. Ternyata itu adalah tanda-tanda alam bahwa kita akan segera dimampukan Allah bisa ke Tanah Suci. Amin. Amin. Ya. Segera Terima kasih. direspon, ambil formulir pendaftaran di konsultan kakak, mintalah bimbingan untuk bisa diajarkan masuk di komunitas ini, dan ayo kita berubah bersama-sama di sini. Ayo perbaiki
diri bersama-sama di sini. Nanti Allah akan perbaiki nasib kita, perbaiki rezeki kita. Kuncinya begitu aja sebenarnya, ya. Kalau kakak mau berubah sendiri ya monggo, tapi kan berubah sendiri itu jauh lebih sulit dibandingkan kita berubah secara di dalam komunitas dan ada guru kita yang membimbing kita. Jauh lebih cepat. Guru itu bagaikan GPS lah. Saat ini kita kalau naik mobil, kalau ada GPS-nya itu nyampe lebih cepat. Nggak akan nyasar sudah. Mungkin selama ini hidup kita kenapa belum ke Baitullah? Sebenarnya nyasar aja. Kita itu ke sana, mau ke sini, bulat gitu lah. Nggak ada yang jelas hidup tujuannya. Akhirnya ya nggak ada apa-apanya sampai saat ini ya capek, nggak ada hasil, nggak kemana-mana. Ke Baitullah nggak bisa ya karena nggak ada guru, nggak ada yang mengarahkan kita. Gitu. Tapi kalau Iya. ketika punya komunitas, punya guru, jauh lebih cepat nyampe pada tujuannya. Gitu. Mungkin sudah terjawab, Kak Rus, apa yang ditanyakan Iya, tadi? ya, makasih Mbak. Ini saja sudah keajaiban, saya sudah bisa masuk komunikasi. Kalau tahun lalu saya tidak bisa tembus-tembus untuk bertanya. Nanti bisa melakukan sharing di luar ini kalau memang masih ada yang ditanyakan ya, Kak ya. Oke. Iya, Alhamdulillah. iya, ya, makasih banyak. Oke, Baik, sama-sama. sama-sama Kak Resi. Baik, eh, kami buka pertanyaan kembali ya, masih ada waktu. Namun ini di kolom komentar sepertinya ada beberapa pertanyaan. Kak Eli, saya bacakan terlebih dahulu ya. Yang tadi ada Untuk Kak siapa penanya ya? yang pertama Yang atas tadi sebenarnya loh. ada Kak Galaxy Tab A ya, namun kebetulan masih off kamera gitu. Mau bertanya urutan ilmu DKR yang seperti apa sih yang harus diamalkan setiap hari? Mm-mm. Kemudian bisnis syariah yang bagaimana yang bisa diikuti gitu. Atau kalau mungkin Kakak Galaxy Coba bisa open dibukakan kamera, mic-nya, iya dibuka saya mic-nya coba biar bisa panggil. komunikasi ya Kak ya, biar pemahaman kita sama. Jadi sambil saya bantu jawab yang pertama Kak urutan ya. Galaxy Tab A sudah saya buka mic-nya ya, Bisa bisa ditekan Kak langsung mic-nya, bertanya. Atau Kak mungkin Galaxy. masih mungkin nggak bisa dibuka mic-nya dan terpaksa off kamera sepertinya Nah, Kak Eli. ini uzur saat iya kita Ini ya, ini gimana? Mhm. Mungkin dijawab sepintas atau mungkin ke pertanyaan berikutnya, Kak Eli? Saya jawab dulu ya. Baik, Eh, Mungkin yang ditanyakan tadi adalah bagaimana urutan ilmu DKR-nya, ya ya, kan? Sebenarnya sudah dikasihkan arahan oleh para konsultan, saya rasa baik di grup maupun di Japri ya. Ketika kita mengikuti ilmu di DKR kelas 1 yang hari Senin Senin malam itu ya. Itu adalah DKR tentang takaran rezeki itu adalah dasar dari ilmu DKR ini, Kak. Maka apa saja yang mau harus dipraktekkan sebenarnya harus malam itu juga ya. Kalau tidak ya besoknya dan kalaupun kemarin belum paham sekarang paham ya lakukan malam ini gitu ya. Yang pertama adalah saya ulang lagi tadi sudah saya jawab sebenarnya. Penghalang rezeki kita terbesar adalah dosa-dosa kita. Maka lakukan sholat tobat. Maka lakukan istighfar selawat sebanyak-banyaknya dalam rangka kita ingin menghapus dosa-dosa kita. Sungguh-sungguh bertobatlah. Tobat mungkin saat ini punya utang yang amanah yang riba gitu ya. Mungkin selama ini apalah yang kakak merasa memang itu dosa-dosa besar silakan benar-benar minta ampun sama Allah. Lakukan sholat tobat ya. Dengan cara itu lebih mudah kalau kita minta ampun sama Allah. Tetapi untuk yang dengan manusia, ya lakukan minta maaf. Terutama diajarkan adalah minta maaf ke orang tua. Mungkin permasalahan-permasalahan ujian demi ujian yang Allah hadirkan saat ini adalah bagian dari eh, kita yang sudah mungkin menyakiti hati orang tua kita secara tidak sengaja maupun sengaja gitu ya. Itu yang menjadi penghalang rezeki kita saat ini. Maka minta maaflah sama orang tua, temui. Tadi juga kalau nggak salah orang tua sudah meninggal ya Kak Inga ya. Ini bisa gitu ya. Ketika orang tua sudah iya, meninggal, kalau masih hidup langsung temui. Kalau mau jauh telepon. Ya, pokoknya benar-benar minta maaf yang sungguh-sungguh bahwa kakak ingin menghapus sumbatan rezeki kakak. Minta doanya, minta ridhonya. Ingat ya kata guru kita, doa 1000 wali pun itu tidak akan sedahsyat doa orang tua kita.
maka mintalah doanya, mintalah ridhonya. Maka dari situ Allah akan ridho. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Ya, jadi kalau kakak punya masalah, temui orang tua. Minta maaf sama orang tua. Minta doanya. Kemudian muliakan orang tua kita. Nggak lama kok itu. Paling hanya sekitar berapa tahun. Ya, itu yang saya amalkan juga kakak saat ini. Ya, kemudian kalau sudah meninggal, maka lakukan amalan-amalannya untuk orang tua. Pahalanya ditujukan untuk orang tua. Ketika sedekah, ya Allah berikan pahala kebaikan sedekah saya ini untuk orang tua saya. Ya Allah berikan ketika mungkin ngaji, ketika melakukan apapun itu kebaikan, niatkan itu untuk pahalanya dikirim untuk orang tua. Ibaratnya kita dapat paket gitu orang tua setiap hari dari kita. Ya, dapat kiriman amal-amalan yang baik. Ya, bisa membahagiakan orang tua di alam kubur. Itu cara kita memuliakan. Mungkin yang belum haji, ya badalkan. Ya, itulah cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Cara minta maaf, cara berbakti, doakan, perbanyak doa untuk mendoakan orang tua. Ya, nggak hanya setelah sholat aja. Kemudian tadi lakukan terapi, terapi penarik rezeki ya 3 terapi itu. Terapi maaf, terapi ridho sebelum tidur. Lakukan itu. Maafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita, menzalimi kita, menipu kita, ya, membuat hidup kita ini mungkin saat ini dalam kondisi sulit, ya. Kemudian lakukan terapi ridho, ikhlas dulu. Terima saja apapun yang saat ini Allah hadirkan untuk kita. Kita nggak tahu ketika Allah menguji, sebenarnya Allah sudah menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita. Setelah ujian itu pasti naik kelas, Kak, yakinilah itu. Di balik kesulitan ada kemudahan, yakinilah itu juga. Maka ridholah dulu. Ketika ridho nanti Allah yang selesaikan masalah-masalah kita. Kita ini kebanyakan tidak ridho, nggak ikhlas ketika dikasih Allah ujian. Entah dalam bentuk amanah, entah dalam apapun. Maka terima dulu. Terima kasih ya Allah. Ya, saya ridho ya Allah, hamba ikhlas. Saya hamba pasrahkan semua solusinya hanya kepadamu. Sehingga kita nggak bergantung sama siapapun, hanya sama Allah. Dan terapi syukur ya, Allah sudah janji, ketika kamu syukur, ya, maka aku tambah nikmatku. Tapi ketika kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Mungkin masalah demi masalah yang ada dalam kehidupan kita ini bentuk dari atau wujud dari kita ketidakmampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Dikasih nafas ini jarang loh kita itu bilang terima kasih sama Allah. Padahal kalau kita nominalkan dengan di rumah sakit orang yang pakai oksigen itu udah berapa juta, ya. Itu dari nafas aja, belum kesehatan kita, belum dikasih waktu untuk taubat, belum lagi kita diberikan kesempatan bisa melakukan hal-hal kebaikan yang lain itu kita nggak sadar, ya. Kita ini mengeluh kebaikan yang banyak kita tidak melihat, tapi satu masalah kita lihat serius masalah itu, akhirnya nggak kemana-mana, nggak selesai juga. Maka lakukan terapi syukur, ya. Terapi-terapi itu kemudian sedekah subuh. Nah, kenapa harus sedekah subuh? Ya banyak, memang sebenarnya sedekah nggak harus sedekah subuh, tetapi Allah yang ngasih keutamaan. Ya, ketika sedekah subuh, Allah sudah turunkan malaikat yang siap mengamini doa kita. Bagi orang yang sedekah maupun tidak sedekah, sama-sama nanti didoakan oleh sama malaikat itu. Ya, jadi orang yang sedekah akan didoakan, kabulkan doa-doanya. Perbanyaklah hartanya, ya. Jadi akan dimudahkan semuanya. Maka berdoa, banyak-banyak berdoa di sedekah subuh tadi. Yang mungkin saat ini pengen lunas amanah, ya Allah lunaskan amanah saya ya Allah dengan caramu, dengan cara yang ajaib. Bagi yang pengen ke Baitullah, sedekah subuh, ya Allah mampukan saya bisa hadir ke Baitullah. Januari 2025, ya Allah saya ingin ikut gerakan Umroh Akbar. Setelah itu, ya Allah saya ini doakan gratis, malaikatnya siap mengaminkan doa kita. Ya. Kemudian bagi yang tidak sedekah, kata Allah, itu nanti akan dipersulit rezekinya. Maka pilihlah, tinggal mau pilih mana, mau sedekah atau tidak. Dan sedekah itu, kata guru kita itu adalah membeli kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin banyak masalah kita, sedekahlah. Memberilah. Ya, nanti pantulannya ketika kita memberi, maka kita akan menerima. Allah yang akan mengganti semuanya. Sedekah itu luar biasa. Minimal diganti 10 kali lipat sama Allah. Ya, kemudian apalagi yang terakhir, ya nanti ada pos-posnya sedekah itu bagaimana, ya ada aturannya, mungkin nanti jelaskan ya. Terus ada cara bergabung tadi ya Kak Inga ya.
Betul. Cara bergabungnya bagaimana atau bisnis syariahnya bagaimana yang baik gitu ya. Ya, maksudnya seperti ini. Bisnis syariah yang bagaimana yang bisa diikuti. Mungkin bisa sepintas dari Kak Eli yang dulunya mempraktekkan ilmu DKR, akhirnya bisa seperti ini, itu bagaimana Kak Eli? Mm-mm. Jadi saya pun dulu juga nggak paham yang namanya bisnis kayak ya. Karena saya ini kalau sekarang sudah 19 tahun sebenarnya jadi seorang guru ya. Itu ya ilmu saya ilmu pendidikan. Saya tuh ya dari rumah, sekolah dunia saya hanya itu. Ya, tapi ketika sudah dipertemukan dengan ilmu DKR, saya jadi paham gitu ya. Ternyata Rasulullah itu bukan pegawai. Itu yang bikin saya ngajrep gitu ya. Iya ya, Rasulullah itu bukan pegawai loh, bukan karyawan loh. Rasulullah panutan kita itu adalah seorang pengusaha, pedagang, ya, pebisnis kalau zaman sekarang itu. Makanya dari situlah saya mencoba untuk mengamalkan ilmu yang kelas kedua, ya Kak Inge, tentang kecerdasan keuangan. Di situ ketika kita jadi employee, kita jadi self employee ya, mau jadi dokter, karyawan, punya toko yang ditunggu sendiri itu semuanya masih kuadran orang-orang yang miskin sebenarnya ya karena perputaran rezekinya uangnya itu kecil sekali di situ tapi di kuadran kanan itu kuadran kaya tenan apa itu ada pebisnis ada investasi ya kalau kita dalam kondisi sulit gimana mau investasi ya kan yang bisa kita lakukan adalah hijrah ke kuadran kanan makanya pindah saya pun juga walaupun saya sedang masih aktif saat ini saya masih menjadi guru madrasah swasta ya bergaji 1, gitu ya kalau saya mau pakai rezeki apa pikiran matematikanya manusia kayaknya saya dengan keajaiban yang saya dapat saat ini tuh kayaknya nggak nyambung nggak nyampe ilmu saya dan itu ya itulah namanya keajaiban Kak namanya keajaiban itu kan di luar nalar di luar logika jadi kalau kakak-kakak ingin hidupnya penuh keajaiban jangan banyak-banyak pakai logika jangan banyak-banyak dianalisa itu nggak akan terjadi karena kita membatasi wilayah Allah kita masih menggunakan Tuhan kita itu otak kita. Coba lepaskan semuanya itu. Pakai hati yang dipakai itu. Apa yang dirasakan hati itu jauh lebih lebih benar dibandingkan otak kita. Gitu. Jadi dari situlah saya mengikuti arahan guru kita bahwa kita di sini harus hijrah. Makanya saya meskipun masih dalam kondisi aktif mengajar, saya hijrah ke sini. Saya mencoba untuk belajar ilmu bisnis di sini. Kenapa saya pilih Armina Daily? Kenapa Allah hadirkan Armina Daily? Armina Daily itu seperti di video yang awal saya tayangkan tadi, bukan apa-apa. Beliau guru kita memilih Armina Daily gitu ya. Armina Daily itu satu bisnis syariah. Sistemnya sudah syariah, bagi hasilnya, produknya, manajemennya, apapun perusahaan sudah disyariahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Ya kan? Kalau sudah syariah, itu artinya sudah berkah dunia, berkah akhirat. Nggak ada riba, nggak ada penipuan, nggak ada goror, nggak ada maisir, nggak ada yang lain-lain itu nggak ada. Ya, jadi makanya kenapa Allah pilih seperti itu, ya yakinilah itu yang terbaik untuk kita. Coba kalau saya nggak mengambil itu, mungkin saya juga saat ini nggak seperti saat ini. Ya, saya cuma mengikuti aja. Makanya saya di sini tuh ketika bergabung itu pikiran saya nggak neko-neko gitu loh. Saya cuma Bismillah, saya ngikut Pak Harun aja. Bismillah, saya kalau manut Pak Harun, pasti saya bisa seperti beliau. Apa yang terjadi? Ya bisa. Beliaunya setiap tahun ke Tanah Suci, saya pun juga selalu ikut beliau ke Tanah Suci. Beliau ke luar negeri, saya juga diajak ke luar negeri, ke bawah. Karena saya itu berusaha mengintili gitu ya. Berusaha mengikuti apapun ilmu beliau, saya ikuti. Ya, saya nggak pakai mikir. Ibaratnya kalau saya punya otak itu otaknya saya taruh dulu. Wes saya nggak pakai otak, pakai kacamata kuda gitu. Wes pokoknya belok kanan saya belok kanan, belok kiri saya belok kiri. Ya gitu aja sebenarnya, mudah banget. Jadi bisnis yang bagaimana ya bisnis yang memang benar-benar sudah syariah. Karena di luar sana banyak sekali bisnis yang mungkin berkedok syariah, tapi tidak semuanya sebenarnya syariah. Ya hati-hati ya. Ada ratusan, terutama networking ya Kak ya. Itu ada ratusan networking tapi tidak semuanya syariah. Bahkan lebih dari 90%-nya adalah money game. Hati-hati. Ya, itu perputaran uang itu yang nantinya tidak menjadikan kita kemana-mana. Kita tidak berkah dunia, tidak berkah akhirat. Mau lunas amanah, bukan malah lunas amanah, malah terjerumus ke amanah yang lebih besar lagi. Itu hati-hati. Ya, dan yakinilah siapa pemilik Armina Daily ini. Armina Daily itu pemiliknya Biro Umroh Haji terbesar di dunia loh, Kak. Namanya PT Armina Reka Perdana.
Saat ini itu adalah menjadi biro umroh terbesar di dunia loh, Masya Allah. Nah, kakak sudah dihadirkan Allah kendaraan seperti ini. Dihadirkan perantara seperti ini. Kenapa sih Allah hadirkan biro umroh haji dalam hidup kita? Yakinilah itu kendaraan kakak bisa sampai ke Baitullah. Itu yang saya yakini dulu. Karena Allah ngasih sesuatu itu nggak mungkin nggak ada maksudnya. Pasti ada tujuannya. Ada maksud Allah menghadirkan itu. Kenapa Allah hadirkan Armina Daily? Allah tahu itu yang terbaik untuk kakak. Ya, tinggal kakak ini nih, bisa nggak merasakan itu, bisa nggak merespon itu. Nah, orang-orang yang bisa merasakan itu adalah orang-orang yang sudah lembut hatinya, mau merendahkan hati, mau membuang pikiran negatifnya, ya, mau membuang prasangka negatifnya. Itulah orang-orang yang nanti diberikan hidayah sama Allah, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nggak semuanya, Kak, sekali lagi. Yang hadir di sini ada berapa, Kak Inga? Hampir 90 ini nggak semua saya yakin akan diberikan Allah hidayah. Tetapi ketika kakak diberikan rasa yakin, rasa mantap, maka ambil itu adalah momentum. Itu peluang emas. Kesempatan emas gak datang 2 kali. Yakinilah. Ya, Allah memberikan kesempatan, mau apa tidak? Iya apa tidak? Terima atau tolak. Cuma itu aja hidup. Pilihannya ada di situ. Kalau mau segera hijrah, segera ambil keputusan. Saya mau berubah, saya mau hijrah. Saya tidak mau hidup dalam kondisi sulit terus. Saya sudah bosan, sudah capek. Ya, karena hidup itu tanggung jawab kita. Maka kitalah yang harus melakukan perubahannya. Ingat, ini adalah ayat di Al-Quran. Allah itu tidak akan mengubah nasibnya manusia selama manusia itu tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri. Jadi bukan Allah sebenarnya mengubah hidup kita. Kita yang harus mengubah diri kita dulu, baru nanti Allah yang akan mengubah hidup kita, nasib kita, rezeki kita. Itu ya. Itu mungkin Kak Inge. Nanti Baik, kakak-kakak bisa. Kak Eli, mungkin saya tambahkan sedikit Hmm, itu Kak Eli mengenai berhubungan dengan pertanyaan tadi. Hak usahanya itu berupa apa Kak Eli? Kemudian cara bergabungnya bagaimana? Seperti itu Kak Eli, mungkin biar bisa lebih diperjelas gitu Kak Eli. Oke. Jadi kalau hak usahanya ya kita itu di sini itu sedang melakukan bisnis syariah model itu murni perdagangan, perdagangan yang syariah. Ya Kak ya. Jadi di sini kakak-kakak itu nanti akan belajar menjadi seorang pebisnis yang syariah. Di sini ada eh, solusi ekonomi umat. Gitu loh Kak. Yakinilah ketika kita dipilihkan Allah. Kita kan nggak minta selama ini. Ya, kita nggak meminta loh ya Allah, saya ingin ketemu Armina Daily, saya ingin melakukan usahanya, nggak ada yang mungkin nggak ada yang berdoa seperti itu. Tapi kenapa Allah kirim ya? Itu berarti yang terbaik untuk kakak. Tinggal kakak mau menerima itu atau kakak tolak ya. Kemudian di sini hanya nanti kita akan melakukan perdagangan, memang murni perdagangan yang syariah, Kak, ya. Jadi ada sistemnya, perdagangan yang bersistem, tidak lagi konvensional. Ya, kita ini tuh ibaratnya melakukan personal franchise ya. Kita itu membuka kemitraan menjadi mitra dari Armina Daily. Sehingga kita bisa melakukan pembelian, kita bisa melakukan penjualan ya dengan produk-produk yang dimiliki oleh Armina Daily. Itu semuanya diatur secara sistem ya. Kalau saat ini kita masih konvensional, maka punyalah usaha bersistem. Ingat bahwa dunia saat ini sudah berubah ya kakak-kakak ya. Dunia saat ini sudah tidak sama lagi dengan dunia kita yang mungkin 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Atau mungkin 5 tahun yang lalu sebelum COVID gitu ya. Mungkin kalau konvensional tuh masih banyak, tapi saat ini kan enggak. Semua dunia itu ada dalam satu genggaman loh, ya. Di dalam HP. Maka inilah luar biasanya kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan saat ini ya, ya kita akan jadi manusia yang punah nantinya. Nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya. Kemudian bagaimana cara bergabungnya? Minta formulir sama konsultan pendamping kakak masing-masing, kemudian pilih paketnya, kemudian kami masukkan ke grup lanjutan, disitulah nanti kakak bisa belajar di kampus miliarder kami. Kami ini ada kurikulumnya. Kita ini sekolah, Kak, sekolah bisnis di sini nanti, tetapi di sini tidak semata-mata 100% bisnis. Bagi kita, komunitas kami DKR ini, guru kami mengajarkan bahwa teknis ya, kita berbisnis itu peluangnya hanya 10%. Kapasitasnya 10%. Prosentasenya 10%. Yang 90%-nya adalah kita melakukan perbaikan diri, mempraktekkan ilmu DKR-nya ini, memperbaiki HPS kita. Itu 90%. Maka ketika 90% ini kita perbaiki, 10% teknis kita dalam menjalankan bisnis, dalam kita bekerja, dalam kita yang lain-lain, itu semuanya akan ketarik. Ya,
Itulah luar biasanya. Kita di sini tidak semata-mata bisnis untuk dunia, tapi kita kejar akhirat, dunia dapat, dunia selesai. Maka kita itu diingatkan bahwa itu untuk umroh, untuk haji, ya. Kita ini pokoknya ada marketing langitnya lah Kak. Ada nanti bukunya, bimbingannya. Kita harus melakukan amalan apa yang kita lakukan itu semuanya ada di sini. Makanya kenapa hidup kami penuh dengan keajaiban. Ya kami memang mempraktekkan ilmu DKR ini. Tidak semata-mata bisnis yang dibicarakan uang, bisnis yang dibicarakan nanti hasilnya segini, teknisnya begini, penjualan itu sekedar teknis hanya 10%, nggak banyak kita bahas. Yang kita bahas adalah pada perbaikan diri kita. Wadah rezekinya disiapkan dulu. Karena kalau udah wadahnya rezeki siap, itu rezeki masuk sendiri kok. Ya, makanya menarik 10% itu lebih mudah daripada kita menarik yang 90%, kita fokus pada 10%, maka itu akan berat. Ya, maka fokus pada 90%, 10%-nya itu sudah bersistem, apalagi itu nggak perlu dipikirkan banyak-banyak. Ya, nanti memang ada ilmunya tapi nggak banyak. Ya, karena semuanya sudah ada mekanismenya. Kita sudah punya polanya, sudah punya mesin otomatisnya. Itu semuanya sudah disediakan oleh guru kita. Tinggal kita ngikuti, tinggal kita masuk ke sini, semuanya mudah. Ya, selama kita mau memperbaiki wadah rezeki kita, HBS kita. Mungkin itu garis besarnya Kak Ina. Ya. Baik, Kak Eli, terima kasih. Sangat luar biasa ya, Kak, semuanya yang di sini. Karena sudah di penghujung acara, Kak Eli, sudah melebihi dari yang seharusnya. Mungkin Kak Eli bisa memberikan closing statement untuk kakak-kakak semuanya yang mungkin minggu ini juga sudah berakhir gitu ya, Kak Eli. Dipersilakan, Kak. Iya, ini juga ada yang pengen umroh. Saya lihat pertanyaannya Iya, gitu ya. betul. Banyak lah intinya gini aja kakak mohon maaf ya sebenarnya pengennya nggak apa-apa sampai lama cuma saya harus memenuhi undangan karena diundang itu juga wajib hadir gitu ya. Yuk Iya, kakak ini aja bisa hubungi saya nanti mungkin kayaknya bisa iya, bantu tuliskan boleh. nomor WA saya ya nanti bisa Iya, berkonsultasi bersama konsultannya untuk dihubungkan sama saya kita bisa lanjut lewat telepon ya mungkin betul. nanti atau besok dan seterusnya saya insya Allah siap melayani dengan sepenuh hati, siap memberikan ilmu-ilmu ini dengan senang hati. Ya, silakan hubungi nomor 0821 3105 3748. Ya, silakan di screenshot yang ada di layar HP kakak-kakak 0821 3105 3748. Ya, nanti kakak bisa hubungi saya, bisa japri saya, kita janjian, kita bisa ngobrol lama, nanti nggak apa-apa. Ya, kalau di sini mungkin terbatas, sekali lagi mohon maaf sekali belum bisa membersamai lebih lama lagi dan saya juga mewakili para konsultan DKR ya selama ini mendampingi kakak, konsultan pendampingnya. Jika ada kekurangan, kesalahan dari kami baik lisan, ucapan, tulisan apapun itu ya, mohon dimaafkan lahir batin. Kita bertemu dalam kondisi baik. Kalaupun nanti malam ini kita harus sudah membubarkan membubarkan grup, maka silakan kita juga akhiri semua dengan kebaikan ya. Mudah-mudahan saya doakan wasilah ilmu DKR, wasilah peluang usaha syariah yang Allah kirim untuk diri kita saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Kami hadir memberikan solusi, bukan menambah masalah. Insya Allah dengan ini karena datangnya dari Allah, kakak yakini tidak ada yang kebetulan, ini datangnya dari Allah, pastilah yakinilah itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi inilah jawaban Allah atas doa-doa kita selama ini. Atas permasalahan-permasalahan saat ini, inilah cara Allah menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Tinggal apanya? Tinggal kakak respon, mau kakak terima atau kakak tolak. Gitu ya kak ya. Segera hubungi konsultan pendamping, minta formulir pendaftaran sebagai proposal kehidupan kakak untuk berubah seperti kita, untuk berubah kehidupannya, berubah rezekinya, berubah kehidupannya ya, dalam menuju kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eli atas ilmu yang sudah dimantapkan ya pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Kak Eli beserta keluarga. Dan untuk kakak-kakak semua yang hadir di sini, silakan mulai malam ini juga yang belum mempraktekkan, silakan dipraktekkan. Karena sebesar apapun ilmu tidak akan ada hasilnya jika tidak dipraktekkan. Dan saya ingat dari Malang juga mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti ilmu DKR dalam satu periode 1 minggu ini ya. Mohon izin untuk membubarkan grup yang sudah ada karena akan diisi oleh peserta baru. Dan untuk kakak-kakak yang belum mengikuti silahkan
yang belum mengikuti lengkap ya, bisa mengulang kembali, itu bisa menghubungi konsultan pendampingnya. Dan silakan untuk keputusan terbaiknya juga bisa mengambil formulir di konsultan pendampingnya. Baik, karena sudah di penghujung acara, saya Inge mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, jadi kursus bahasa Arab yang kita ajarkan namanya kursus bahasa Arab paham Al-Quran. Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab dengan dipertemukan saya dengan Armina Jaili ini.